Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Rizky Maulina. Saya akan menjelaskan tentang subgrosi, restorno, endosemen, dan klausula. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu subgrosi. Jadi, subgrosi itu dapat diartikan sebagai timbulnya kreditor baru akibat dari pembayaran utang baik secara langsung maupun tidak langsung. Subgrosi itu secara tegas diatur pada pasal 14 KUH Perdata. Subgrosi juga dapat diartikan sebagai pergantian hak-hak kreditur kepada pihak ketiga yang membayar kepada kreditur tersebut. Atau dalam bahasa lain adalah timbulnya pergantian kedudukan atas 13 dibayarnya hutang debitur. Ada dua cara terjadinya subgrosi, yaitu subgrosi kontraktual melalui perjanjian dan subgrosi tanpa adanya perjanjian ataupun undang-undang. Subgrosi dalam pertanggungan adalah subgrosi yang terjadi karena undang-undang telah mengaturnya. Tidak perlu adanya perjanjian terlebih dahulu. Subgrosi secara khusus diatur dalam pasal 284 KUHD. Dalam KUHD, subgrosi adalah suatu bentuk khusus yang ketentuan-ketentuannya tidak tertuang dalam KUH Perdata. Subgrosi adalah hak penanggung untuk menggantikan kedudukan tertanggung atas piutang terhadap pihak ketiga atas kerugian yang dialaminya. Dan untuk restorno sendiri itu yang artinya yaitu pengembalian premi, maka disebut dengan restorno. Dan pengembalian premi dari penanggung kepada tertanggung ini terjadi karena perjanjian gugur sebelum penanggung menanggung bahaya atau baru menanggung sebagian. Kelebihan pembayaran premi insurable interest ini tidak ada, kondisi jaminan dipersempit dan sebagainya. Untuk memproses pengembalian premi diperlukan biaya administrasi dan jasa bagi karyawan yang menyelesaikan restorno tersebut. Pengembalian premi terbagi atas tiga, yaitu yang pertama restorno karena perjanjian gugur, yaitu yang dimaksud dari restorno karena perjanjian gugur. Dalam hal ini pada 282 KUHD menentukan dalam segala hal di mana persetujuan asuransi tidak berlaku untuk seluruhnya atau sebagian menjadi gugur, asalkan tertanggung berbuat dengan itikat baik, penanggung harus mengembalikan premi baik seluruhnya maupun sebagian yang tidak ditanggung bahayanya. Restorno atas kelebihan premi itu misalnya bila premi yang telah dibayarkan ternyata lebih besar dari premi yang seharusnya dibayar, maka kelebihannya itu harus dikembalikan kepada yang tertanggung. Dan yang ketiga itu ada restorno karena insurable interest tidak ada. Jadi yang dimaksud di atas itu sejumlah barang atau hak asuransi dan premi yang telah dibayar lunas pada saat polis dikeluarkan. Bila ternyata terbukti dengan sah bahwa tertanggung tidak mempunyai insurable interest terhadap barang tersebut, maka perjanjian menjadi batal sehingga seluruh premi yang tidak diterima harus dikembalikan kepada tertanggung. Jadi yang sekarang yaitu endosemen. Apa itu arti endosemen? Endosemen adalah bentuk iklan yang menggunakan kepribadian atau selebritas terkenal. Endorsement adalah bentuk iklan yang menggunakan kepribadian atau selebritas terkenal yang menentukan pengakuan, kepercayaan, rasa hormat, atau kesadaran tinggi di antara orang-orang atau target konsumen. Orang-orang semacam itu orang-orang semacam itu mengiklankan produk yang meminjamkan nama atau gambar mereka untuk mempromosikan produk atau layanan. Pengiklanan dan klien berharap kerjasama tersebut atau didukung oleh seseorang selebritas yang akan mempengaruhi pembelinya, misalnya seperti Cristiano Ronaldo, pokoknya artis-artis yang dikenal oleh masyarakat. Jadi
Untuk klausul asuransi itu atau asuransi banding, yaitu syarat yang dapat diperjanjikan dalam akte hipotek yang menyatakan bahwa kreditur akan menerima uang pertanggungan dari perusahaan asuransi. Dalam perjanjian klausul asuransi sering dimuat janji-janji khusus yang dirumuskan secara tegas dalam polis, yang lazim disebut klausul asuransi, yang maksudnya untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jadi jenis-jenis klausula tersebut, yang pertama ada klausula prime risque. Klausula asuransi ini menyatakan bahwa apabila pada asuransi di bawah nilai benda terjadi kerugian, penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sehingga sampai maksimum jumlah yang diasuransikan, yaitu terdapat pada pasal 253 ayat 3 KUHD. Klausula ini biasa digunakan pada asuransi pembongkaran dan pencurian asuransi tanggung jawab. Dan yang kedua itu ada klausula all-risk, yaitu klausula ini menentukan bahwa penanggung memikul segala risiko atau benda yang diasuransikan. Ini berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri. Itu pada pasal 276 KUHD, dan karena cacat sendiri badannya. Itu pada pasal 249 KUHD. Dan yang ketiga itu klausula total loss only. Klausula asuransi ini menentukan bahwa penanggung hanya menanggung kerugian yang merupakan kerugian keseluruhan atau total atas benda yang diasuransikan. Klausula al-sin ini adalah klausula asuransi ini digunakan pada asuransi kebakaran, yaitu klausula ini memberikan bahwa penanggung sudah mengetahui keadaan, konstruksi, letak, dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan. Dan yang kelima itu ada klausula renusiasi. Jadi menurut klausula penanggung tidak akan menggunakan mengganggu tertanggung dengan alasan pasal 251 KUHD, kecuali jika hakim menetapkan bahwa pasal tersebut harus diberikan secara jujur atau itikat baik dan sesuai dengan kebiasaan. Berarti apabila timbul kerugian akibat evenement tertanggung tidak mengetahui, maksudnya tidak memberitahukan keadaan benda objek asuransi kepada penanggung, maka penanggung tidak akan mengajukan pasal 251 KUHD dan penanggung akan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung. Dan untuk polis asuransi, menurut ketentuan pada 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akte atau yang disebut dengan polis, yang membuat kesepakatan, syarat-syarat khusus, dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak kewajiban para pihak penanggung dan tertanggung dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Mengingat fungsinya sebagai alat bukti tertulis, maka para pihak, khususnya tertanggung, wajib memperhatikan kejelasan si polis, di mana sebaiknya tidak mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Jadi isi polis menurut pasal 256 itu KUHD, setiap
polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memakai syarat-syarat khusus berikut, yaitu misalnya hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi, dan juga nama penanggung, ada juga uraian jelas mengenai benda yang diasuransikan. Yang ketiga, yang keempat itu jumlah yang diasuransikan, itu adalah nilai untuk pertanggungan. Dan bahaya, yang kelima itu bahaya atau fenomena yang ditanggung oleh penanggung. Dan selanjutnya saat bahaya mulai berjalan dan berakhir, yang menjadi tanggungan penanggung dan juga premi asuransi. Dan juga selanjutnya umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segalanya janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan semuanya. Jadi begitu adalah syarat-syarat polis yang benar yang dilakukan oleh pihak yang dilakukan pada asuransi syariah. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang subgrasi, restorno, dan endorsement dan klausula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.